Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah masa depan Andreas Christensen di Barcelona masih terbuka. Dua klub Inggris ini tentunya. Yaitu siapakah klub tersebut yang mungkin mengintai juga teman-teman, dan kita akan membahas secara singkat dan padat yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas juga adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya teman-teman. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk hari ini, yaitu adalah masa depan Andreas Christensen di Barcelona masih terbuka tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya teman-teman, bahwa Barcelona menghadapi dilema terkait dari masa depan Andreas Christensen tentunya. Yaitu back asal Denmark itu, yaitu dikabarkan habis kontrak pada musim panas nanti tentunya, pada musim akhir ini tentunya ya, pada akhir musim ini tentunya. Dan untuk Christensen sendiri tentunya, yaitu jarang mendapatkan sebuah kesempatan bermain, yaitu dari pelatih dari Hansi Flick lebih sering menurunkan dari Paul Kobayashi, Eric Garcia, dan Greg Martin di posisi back tengah mereka teman-teman. Yaitu meskipun begitu ya, dari Christensen sendiri tampil solid saat dipercaya, yaitu termasuk di laga Copa del Rey melawan dari Jara tersebut, dan ia bahkan telah mencetak gol penting untuk membantau timnya sendiri. Dan baik dalam situasi kontrak yang belum diperpanjang, yaitu membuat masa depan dari Christensen menjadi dari sebuah spekulatif. Namun pemain yang berusia 29 tahun itu telah menegaskan sebuah keinginan untuk tetap bertahan di Barcelona tentunya. Minat klub Inggris terhadap Christensen tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga, bahwa klub Premier League tentunya kembali menaruh perhatian kepada Christensen, yaitu menyelang bursa transfer pada musim panas tersebut. Baik itu dari Crystal Palace sendiri dan Everton dilaporkan tertarik untuk merekrut back asal Denmark itu secara gratis pada musim panas 2026 nanti tentunya. Yaitu reputasi dari Christensen yaitu masih tinggi tentunya di Inggris, dan berkat dari karirnya sebelumnya di Chelsea, dan klub tersebut siap membawa Christensen kembali ke Liga Inggris untuk memperkuat lini belakang mereka tentunya. Dan selain itu juga beberapa klub dari Arab Saudi tentunya juga menunjukkan ketertarikan pada back yang berusia 29 tahun itu, yaitu minat tersebut menambahkan tekanan bagi Barcelona untuk segera mengambil keputusan mengenai kontrak tersebut. Yaitu adalah Christensen tetap fokus di tengah spekulasi tersebut tentunya teman-teman. Yaitu dari Christensen sendiri telah menegaskan bahwa spekulasi terkait masa depan tak mengganggu fokusnya, dan back Chelsea itu yaitu merasa posisi timnya baik dan tidak ada yang mengubah rutinitas harian tersebut tentunya. Dan dia juga mengaku memahami keinginan untuk mengendalikan situasi dan mengetahui kabar terbaru tersebut. Tetapi hal itu tidak menjadi topik yang dibahas di dalam tim tersebut, dan Christensen tersebut telah menekankan bahwa fokus utama tetap pada performa di lapangan. Dan saya pikir juga tidak menciptakan sebuah ketidakpastian bagi saya tentunya, dan kami yaitu berada di posisi yang baik dan tidak ada yang mengubah kehidupan sehari-hari saya, ujar dari Christensen tersebut tentunya. Ya, tentu saja
Anda ingin untuk mengendalikan semua, dan saya tahu apa yang terjadi, dan kami tidak buka selain yang untuk mempengaruhi kami sepanjang hari, dan juga bukan sesuatu yang kami bicarakan tanpahnya teman-teman semuanya. Yaitu sikap dari Christensen terhadap perpanjangan kontrak tentunya. Yaitu ketika yang ditanya soal perpanjangan kontrak ya, dan Christensen sendiri yaitu tetap terbuka tapi berhati-hati, dan ia juga berharap ya teman-teman ya, semuanya berjalan sesuai dengan rencana meskipun belum ada sebuah kepastian yang resmi dari klub tersebut. Dan bek yang berusia 29 tahun itu telah menegaskan bahwa ia fokus pada permainan dan memberikan yang baik ya bagi tim, dan Christensen sendiri mengaku siap untuk menunggu keputusan Barcelona sambil tetap tampil maksimal di setiap kesempatan tentunya teman-teman. Dan saya berharap juga ya semuanya berakhir seperti ini tuturnya, dan saya tidak memiliki rencana B, tetapi saya juga belum tahu apa-apa. Saya lebih memilih untuk fokus menjadi bagian dari tim dan bermain ya sebanyak mungkin. Sekarang saya harus baik itu dari menunggu, melihat, dan apa yang akan terjadi teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya ya teman-teman, dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Baik, untuk yang pembahasan yang berikutnya yaitu adalah ada pemain Liverpool yang bikin legenda Arsenal takjub, dan itu bukan Alexander-Arnold ya. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Thierry Henry belak-belakan yaitu memuji rekrutan anyar Liverpool yaitu adalah Hugo Ekitike. Legenda Arsenal itu telah mengaku sangat terkejut dengan dampak yang instan sang pemain teman-teman. Yaitu dari Ekitike sendiri itu tampil yaitu moncer ya, meskipun performanya The Reds sedang dengan tren negatif pada musim ini, dan skuad asuhan dari Arne Slot kini yaitu tercecer ya teman-teman, yaitu di papan tengah klasemen Liga Inggris. Dan meskipun dari pemain dari asal Prancis itu sukses mencetak 10 gol dalam 23 pertandingan, dan ia tetap takjub dan berbahaya meskipun sempat dicadangkan oleh sang pelatih tentunya. Yaitu dari Harry sendiri, dan telah menilai ya baik itu dari mentalitas dari Ekitike sangat spesial dan langka, dan ia mampu bangkit dan bersinar dan justru saat kapal Liverpool sedang oleng juga. Dan sebuah adaptasi dari kilat ya tentunya di tengah badai Liverpool sendiri, yaitu Liverpool untuk mendatangkan Ekitike dengan mahar yang fantastis, yaitu telah mencatatkan 79 pound sterling baik itu dari beban harga mahar terdapat, ternyata tidak membuat dendam panggung di Anfield tentunya. Baik itu dari Harry sendiri telah menyoroti betapa cepatnya baik itu dari sebuah kompariotnya itu nyetel ya teman-teman dengan sebuah kerasnya Premier League, padahal ya beradaptasi di tim yang sedang sakit itu sangat sulit tentunya. Dan saya juga memilih Hugo ya Ekitike, yaitu karena pada awalnya dia harus membuktikan bahwa dia pantas berada di Liverpool, dan ia juga melakukannya, ujar dari Harry. Dan seperti di klub seperti dikutip oleh beberapa informasi berita olahraga teman-teman. Sekarang klub yang sedang kesulitan, dan ia juga masih memberikan sebuah kontribusi, dan dia juga telah mengejutkan saya tanbahnya. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya. Liverpool akan bertemu Tottenham yaitu pada tanggal 21 Desember 2025 yaitu jam 12:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Dan untuk pertandingan yang selanjutnya, Manchester City akan bertemu West Ham yaitu pada tanggal 20 Desember 2025 jam 22 malam. Tentunya waktu Indonesia Barat terutama di Indonesia teman-teman.
Untuk yang berikutnya yaitu adalah mental baja meskipun dicadangkan. Yaitu perjalanan dari Eketike tidak mulus karena sempat menghuni bangku cadangan dengan beberapa laga ya teman-teman, yaitu namun ya sikap sebuah profesional membuat sang legenda makin kagum tentunya, dan dari Eketike tidak mengeluh ya, dan untuk membalas sebuah kepercayaan pelatih dengan gol-gol yang krusial, dan itu bukti kedewasaan mental seorang pemain muda tentunya. Dan saya tidak punya kemampuan itu, dan saya tidak tahu apa secepat itu, dan saya harus beradaptasi tentu saja, dan lebih mudah untuk beradaptasi ketika tim sedang bagus, jelas dari Harry tersebut. Dan tapi dia beradaptasi lalu dia duduk di bangku cadangan, tidak mengatakan apa-apa kembali dan tetap mencetak gol. Jadi Anda harus menempatkannya di atas sana, dari puji dari Harry tentunya teman-temanku semuanya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya teman-teman ya, yaitu adalah sorotan untuk wonderkid Manchester City tentunya. Yaitu selain dari Eketike ya, yaitu Harry juga memberikan kredit khusus pada wonderkid Manchester City Nico dari Orelli, yaitu pemain yang berusia 20 tahun itu dinilai sangat serbaguna di bawah asuhan Pep Guardiola. Baik itu dari Harry sendiri itu tertekan dengan konsentrasi jebolan dari akademi Manchester City, yaitu tersebut di level tertinggi. Baik itu dari Orelli sendiri dinilai cepat belajar meskipun ya meski sempat kesulitan di awal tentunya. Yaitu saya akan juga mengatakan ya, Nico Orelli sendiri, yaitu saya pikir dia secara alami adalah merupakan gelandang tengah, dan saya bisa melihat dia agak tersesat ya pada awalnya, kata Harry ini teman-teman ya, kata Henry tentunya ya. Yaitu sekarang dia juga mendapatkan assist dan mencetak gol, dan dia juga bertahan dengan baik ya, dan dia juga memahami posisinya, dan ia bermain di setiap pertandingan juga, yaitu tutup sang legenda tentunya teman-teman. Untuk dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah segmen akhir video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik teman-teman ya. Silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu adalah Pedri Pedri diragukan tampil lawan Villarreal akibat cedera Betis tentunya. Yaitu Pedri menjadi sorotan utama jelang laga Barcelona menghadapi Villarreal, yaitu di Liga La Liga, yaitu akhir pekan ini, yaitu adalah merupakan cedera otot, yaitu adalah betis ya teman-teman, yaitu membuat ketersediaannya masih diragukan. Barcelona ingin menutup paruh pertama musim 2025-2026 dengan sebuah kemenangan agar tetap kokoh di puncak klasemen, dan Hansi Flick pun sangat berbaik hati terkait kondisi gelandang Spanyol tersebut tentunya. Yaitu Villarreal sendiri yaitu telah menempati posisi ketiga klasemen dan siap memberikan perlawanan sengit tentunya, yaitu adalah sebuah kehadiran Pedri ya, yaitu bisa menjadi kunci kreativitas di lini tengah Blaugrana tentunya, yaitu di Blaugrana di untuk Blaugrana ya teman-teman semuanya, yaitu di La Ceramica tentunya. Selain Pedri juga, yaitu Barcelona juga memilih ya teman-temanku semuanya, yaitu Barcelona juga memiliki sejumlah pemain yang harus diperhatikan kondisinya juga, baik itu dalam sebuah keputusan akhir terkait dari susunan pemain baru akan diambil, yaitu setelah latihan berakhir tentunya sebelum pertandingan ya. Yaitu Pedri jadi keraguan besar juga menurut laporan ya dari beberapa informasi berita olahraga, yaitu mengalami cedera otot betis tentunya pada kaki kirinya. Dan ia tidak mengingat ya bahwa latihan bersama timnya pada Jumat waktu setempat, dan ia telah menjalani program latihan mandiri di fasilitas klub tersebut tentunya teman-teman.
yaitu gelandang yang berusia 23 tahun itu akan menjalani tes di lapangan pada hari yang berikutnya. Keputusan tersebut akhirnya terkait yaitu apakah ia masuk ke dalam skuad atau tidak, bergantung pada kondisi fisik setelah latihan, teman-teman. Dan untuk Hansi Flick sendiri dikenal sangat berhati-hati dalam menangani cedera pemain kunci. Oleh karena itu, kemungkinan besar dari Pedri tidak akan dipaksa bermain jika ada risiko cedera lebih lanjut tentunya. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Barcelona akan bertemu Villarreal pada tanggal 21 Desember 2025 jam 22:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman. Alternatif lini tengah Barcelona, yaitu jika Pedri dan Frenkie de Jong diperkirakan akan menggantikan posisinya, yaitu di starting 11, dan ia akan berpasangan dengan Eric Garcia sebagai pivot defensif tentunya, sementara Fermin Lopez menempati peran gelandang serang tentunya. Yaitu tidak menutup kemungkinan Pedri tetap masuk ke dalam skuad, tetapi hanya menjadi pemain cadangan dan keterlibatannya agak dibatasi dan hanya dimainkan jika benar-benar diperlukan, teman-teman. Dan untuk Hansi Flick sendiri adalah bersama staf medis juga akan mengambil sebuah keputusan finansial setelah evaluasi latihan terakhir, dan strategi dilakukan untuk menjaga permainan bintang tetap fit untuk menghadapi sisa musim tentunya, teman-temanku semuanya. Untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah Hansi Flick tunda negosiasi kontrak baru di Barcelona. Apakah maksudnya? Akan kita bahas juga secara singkat dan padat, hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Yaitu Hansi Flick telah memutuskan untuk menunda perbincangan kontrak baru dengan Barcelona hingga akhir musim ini. Keputusan ini juga membuat dari manajemen klub yang harus bersabar meskipun ingin segera memastikan masa depan sang pelatih, dan Barcelona ingin mempertahankan Hansi Flick setelah sukses membawa timnya meraih 3 trofi pada musim ini. Dan untuk perpanjangan kontrak dianggap penting untuk menjaga kestabilan tim di Camp Nou, yaitu pelatih asal Jerman itu sebelumnya sempat dianggap kurang sukses saat menangani tim nasional Jerman tentunya, dan kini setelah membawa Barcelona ke puncak klasemen Liga, reputasinya kembali naik tentunya. Dan untuk dari penundaan negosiasi kontrak menunjukkan Hansi Flick lebih fokus pada performa tim di lapangan, yaitu Presiden Joan Laporta sebagai direktur sepak bola Deco tetap optimis untuk perbincangan akan berlangsung setelah musim usai tentunya. Dan untuk Barcelona ingin memperpanjang kontrak dari Hansi Flick, Barcelona ingin memastikan masa depan dari Hansi Flick di Camp Nou, yaitu dengan perpanjangan kontraknya saat ini Hansi Flick masih tersisa 18 bulan, sehingga klub ingin menambah 1 tahun lagi setelah untuk tanda tangan perpanjangan kontrak hingga 2027. Baik itu dari manajemen berharap Hansi Flick lebih bisa lama bersama tim tersebut, dan tujuannya agar pelatih tidak berada dalam situasi 1 tahun tersisa menjelang musim panas tentunya, teman-teman. Namun keputusan klub tersebut untuk mencapai negosiasi belum mendapatkan respon pasti dari Hansi Flick, dan untuk sang pelatih terlihat menikmati rutinitasnya sehari-hari untuk menangani tim tanpa merasa terkait dalam jangka panjang tentunya, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata tentunya di video ini, saya mohon maaf saja, teman-teman. Apapun yang saya sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, teman-temanku semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.